Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sena Agustin. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan materi DHCP yang akan dilakukan di Debian, yaitu di aplikasi VirtualBox. Nah, untuk video DHCP ini, kita akan memakai dua Debian, yang nantinya Debian 1 itu akan digunakan sebagai server atau yang memberi alamat IP-nya. Nah, atau juga Debian DHCP server. Nah, kemudian untuk Debian yang kedua itu kita akan gunakan sebagai client atau Debian client. Nah, kemudian kita setting dulu kedua Debian ini. Oh iya, kedua Debian ini kita keluarkan dari Debian server yang awal banget kita buat. Nah, kemudian kita setting kedua Debian untuk DHCP ini ya, teman-teman. Untuk settingan yang pertama yaitu di DHCP server, kita pergi ke setting, lalu ke network, nah lalu adapter satunya kita pakai host only. Nah, untuk adapter 2-nya kita enablekan dulu, lalu pilih yang internal network, lalu name-nya iNet. Kemudian untuk Debian client-nya kita hanya menggunakan adapter 1 yaitu pakai internal network dan name-nya iNet. Nah, name ini harus sama kayak yang di Debian server ya, teman-teman. Nah, kemudian kita login ke Debian server. Kita klik start. Nah, kemudian kita masukkan login kita ya, teman-teman. Password-nya juga. Nah, kemudian setelah ini kita ketikkan su. Nah, lalu kita ke device, lalu ke optical drive, lalu kita pilih Debian yang DVD2. Nah, kemudian setelah itu kita ketikkan apt strip cd-rom and enter. Nah, lalu setelah itu kita ketikkan apt install ist strip dhcp strip server min, lalu klik enter. Ya, kemudian kita tunggu prosesnya ya, teman-teman. Nah, kalau ada tanda yang merah gini tuh jangan dihiraukan. Terus kita ke optical device lagi, kita ke optical drive, lalu kita hilangkan tanda checklist ini atau copot si DVD 2-nya. Nah, kemudian setelah itu kita akan setting IP address di Debian 1 atau Debian server ini untuk nantinya kita bisa terkoneksi ke Debian 2 atau Debian client. Caranya itu ketik nano spasi /etc /network /interface, lalu klik enter. Nah, kemudian jika tampilannya sudah seperti ini, lalu itu kita ketik auto enpost 3 atau 3, terus iFace enpost 3, iNet statis. Nah, untuk si IP address-nya itu yang enpost 3 ini, kita tuh samakan seperti yang ada di host OS kita. Nah, jadi kita cek dulu tuh host IP yang ada di host OS kita berapa. Nah, lalu kita masukkan, tapi kita tuh bedakan oktet yang paling belakang. Kemudian maksudnya itu 255.255.255.0. Nah, lalu kalau udah gini, kita
klik Ctrl X, lalu Y, kemudian Enter. Nah, kemudian kalau udah gini, kita tuh ketik systemctl restart networking, lalu enter. Kemudian kita ketikkan IP. Nah, ini udah sama kan, yang N plus 3 IP-nya sama kayak yang di atas. Nah, setelah ini, setelah kita tahu IP untuk N plus 3-nya, kita ulangi lagi bikin yang kayak tadi, tapi ini tuh untuk N plus 8. Caranya sama, kita ketikkan lagi nano slash etc slash network slash interface, lalu enter. Nah, kemudian kita ketikkan lagi yang sama ya, itu auto n plus 8. Oh ya, untuk O-nya itu bukan pakai O tapi pakai angka 0 ya teman-teman. Lalu kita iFace n plus 8 ini step. Kemudian klik tem, lalu tambahkan address. Nah, untuk addressnya itu bebas. Kalau aku mau pakai yang 22.1, jadi 192.68.22.1. Lalu untuk netmasknya kita samakan ke yang di atas. Jadi 255.255.255.6. Kemudian setelah ini kita Ctrl X, Y, lalu klik enter. Nah, kita ketik lagi systemctl restart networking, lalu enter. Lalu kita ketik lagi enter. Nah, jadi sudah ada ya teman-teman, untuk yang N plus 3 sama N plus 8 itu udah sama kayak yang di atas. Nah, kemudian kita mengkonfigurasi di HCP server. Caranya itu ketik nano slash etc slash dhcp slash dhcpd dot config. Kalau kita enter, nah setelah itu kita cari yang namanya select difference. Nah, untuk pagarnya itu dari subnet sampai ke max itu dihapus ya teman-teman. Nah, untuk yang subnet itu kita ketikkan 192.168.22.0. Nah, kemudian untuk netmasknya kita tetap pakai yang 225.255.255.224. Kemudian untuk range-nya kita ganti jadi 192.168.22.2.
sampai sampai 192.168.22.254. Nah, kemudian untuk option domain name servernya kita ganti jadi 192 kita ganti jadi 192.168.22.1. Lalu untuk internal example-nya kita ganti jadi Debian Siena.net. Nah, kemudian untuk routernya kita ganti jadi 192.168.22.1. Nah, untuk broadcast-nya kita ganti juga jadi 192.168.22.255. Nah, untuk ininya yang bawah yang FaceTime dan max-nya kita tetap tidak diubah. Lalu setelah ini kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, kemudian kita ketikkan untuk setting interface-nya itu kita ketikkan nano /etc/default /esg strip dhcp strip server, lalu kita enter. Nah, lalu untuk bagian interface V4 itu kita tambahkan N, teman-teman harus di ini tanda petik N plus 8, lalu Ctrl X, lalu Y, dan Enter. Nah, kemudian kita restart konfigurasi ini agar bisa terpakai. Caranya itu kita ketik systemctl restart esg strip dhcp strip server. Nah, kemudian kita ketik systemctl status esg strip dhcp strip server. Nah, berarti ini tuh namanya sudah berhasil dan sudah terhubung ya teman-teman. Nah, kemudian kita pergi ke Debian yang kliennya ya teman-teman. Nah, kemudian pastikan juga adapter satunya itu terkoneksi dengan internal network. Dan pastikan juga ya teman-teman, si Debian 2 ini atau Debian client ini yang adapter satunya itu terkoneksi dengan internal network yang sama kayak si Debian 1 atau Debian yang server. Kemudian kita login. Nah, kemudian setelah ini kita cek IP-nya. Caranya itu ketikkan IP A, enter,
Nah, lalu ini tuh sudah terlihat ya teman-teman. Jadi si iNet ini, yang iNet ini tuh sama kayak yang ada di si Debian 1 atau si eh, Debian server ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.